Oke. Ada yang ingat nggak minggu lalu kita belajar materi mengenai apa? Ayo, ingat Bu. Apa itu? Lembaga keuangan bank Bu. Ya, betul sekali. Minggu lalu kita belajar mengenai lembaga keuangan bank. Ada yang tahu nggak apa sih lembaga keuangan bank itu? Ayo diingat-ingat, minggu lalu kita sudah mempelajari itu loh. Ayo lupa. Saya Bu. Ayo silakan. Lembaga usaha yang menghibur dana masyarakat, kemudian disalurkan dalam bentuk kredit ke masyarakat. Ya, betul sekali. Jadi lembaga keuangan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat, kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat melalui kredit. Kemudian lalu produk dari lembaga keuangan bank itu apa saja ya? Ada yang tahu? Yang lain mungkin tahu? Ya, silakan. Simpanan. Betul sekali ya. Jadi produk dari lembaga keuangan bank ada dua. Yang pertama ada simpanan dan yang kedua yaitu ada kredit. Oke, sore kali ini kita akan melanjutkan materi dari minggu lalu yaitu lembaga keuangan non-bank. Oke, di sini ada yang udah pernah berinvestasi atau bersaham belum? Belum ya. Jadi ada yang tahu nggak tempat berinvestasi atau bersaham itu biasanya di mana? Reksadana Bu. Tempat berinvestasi dan bersaham itu ada pada reksadana. Kemudian reksadana itu termasuk lembaga keuangan bank atau non bank? Lembaga keuangan bank. Ya, betul sekali. Jadi reksadana termasuk ke dalam pasar modal, kemudian pasar modal adalah termasuk dalam lembaga keuangan non bank. Selanjutnya ada yang tahu nggak apa sih lembaga keuangan non bank itu? Saya tahu Bu. Ya, silakan. Pengetahuan saya lembaga keuangan non-bank itu yaitu institusi keuangan yang beroperasi di sektor keuangan, namun tidak memiliki status bank konvensional. Nah, yang merupakan KBB merupakan badan usaha yang menghimpun dana yang menyalurkan dana masyarakat kepada masyarakat, tetapi bukan dalam bentuk tabungan, giro atau deposito. Ya, betul sekali. Jadi lembaga keuangan non-bank yaitu institusi keuangan yang beroperasi di sektor keuangan namun tidak memiliki status bank konvensional. Lembaga keuangan bukan bank merupakan badan usaha yang menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, tetapi bukan dalam bentuk tabungan, giro ataupun deposito. Lembaga keuangan bukan bank berperan penting dalam mendukung perekonomian negara dengan menyediakan beragam layanan keuangan yang inovatif dan mendukung berbagai sektor ekonomi serta kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Baik, ada yang tahu nggak jenis lembaga keuangan non-bank itu apa aja sih? Asuransi Bu. Ya, betul sekali. Jadi jenis lembaga keuangan non-bank yang salah satunya yaitu ada perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi yaitu lembaga keuangan yang menyediakan jasa perlindungan finansial dari resiko tertentu seperti kematian, kecelakaan, atau kehilangan harta benda. Mereka
perusahaan rintisan atau yang dinamakan startup, kemudian dengan potensi pertumbuhan tinggi. Mereka memegang saham dalam perusahaan dan berbagi resiko serta keuntungan dengan para pendiri lainnya. Dan selanjutnya ada materi tentang jenis-jenis lembaga keuangan yang kelima dan keenam. Kelima itu adalah lembaga keuangan mikro, di mana memberikan layanan keuangan pada sektor usaha kecil dan mikro untuk mendukung perekonomian lokal. Jadi mereka menyediakan pinjaman kecil dan layanan keuangan lainnya untuk memajukan usaha kecil. Untuk jenis lembaga keuangan keenam ada koperasi keuangan, kelompok anggota yang mengumpulkan dana bersama untuk memberikan layanan keuangan kepada anggota mereka. Prinsip keanggotaan dan kepemilikan bersama menjadi ciri khas dari koperasi keuangan. Selanjutnya ada peran dan fungsi lembaga keuangan non-bank. Yang pertama ada menghimpun dana. LKBB atau lembaga keuangan bukan bank menghimpun dana dari masyarakat dengan cara mengeluarkan surat-surat berharga seperti obligasi dan saham. Yang kedua adalah menyalurkan dana. LKBB menyalurkan dana yang telah dihimpun ke sektor ekonomi yang membutuhkan seperti usaha kecil dan menengah. Yang ketiga adalah memberikan kredit. Jadi LKBB memberikan kredit kepada pelaku usaha yang membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya. Oke, bisa lanjut. Untuk peran dan fungsi lembaga keuangan selanjutnya ada menjadi perantara, pemilik modal dan pasar yang bertanggung jawab dalam penyaluran dana dari investor ke sektor ekonomi yang membutuhkan. Selanjutnya ada melakukan usaha di bidang keuangan. Melakukan usaha di bidang keuangan seperti menyediakan jasa perbankan, asuransi, dan pasar modal. Ada mengurangi penghimpunan dana, mengurangi penghimpunan dana di masyarakat dengan cara menyalurkan dana ke sektor-sektor ekonomi yang membutuhkan. Baik, untuk selanjutnya Di sini Ibu ada tugas yang harus kalian kerjakan. Baik, bisa langsung dibagikan. Nah, pada era tersebut terdapat perbedaan lembaga keuangan bank dan juga lembaga keuangan non-bank. Jadi nanti kalian kerjakan dahulu untuk waktunya 20 menit dari sekarang. Bisa? Bisa. Baik anak-anak, karena waktu sudah selesai, Mungkin anak-anaknya ada yang mau maju, sukarela untuk menyampaikan jawabannya. Iya, nanti ada tambahan poin loh. Ada gift juga. Betul sekali. Oh benar, betul dong nak. Ayo maju dong. Ayo Bu. Oke, silakan Mas Bayu. Mas Bayu, adik Bayu. Oke, saya akan membacakan hasil kerja saya.
Jadi kan pertanyaan tadi perbedaan lembaga keuangan bank dan non-bank. Yang pertama dari fungsi utama, dan lembaga keuangan bank itu melibatkan penerimaan simpanan dan penyediaan pinjaman kepada nasabah. Bank ini juga menawarkan berbagai produk dan layanan keuangan seperti rekening giro, tabungan, kartu kredit, dan investasi. Nah, sedangkan lembaga keuangan non-bank lebih spesifik dalam layanan tertentu seperti investasi, asuransi, manajemen aset, dan pembiayaan. Nah, untuk perbedaan kedua itu di penerimaan simpanan. Untuk lembaga keuangan bank, mereka menerima simpanan dari masyarakat dalam bentuk rekening tabungan, giro, atau deposito. Sedangkan lembaga keuangan bank tidak menerima simpanan dalam arti tradisional. Mereka bergantung pada sumber pendanaan seperti obligasi dan saham. Itu saja. Baik, terima kasih Mas Bayu. Betul sekali yang dikatakan Mas Bayu. Betul sekali. Jadi perbedaan lembaga keuangan bank dan non-bank, yang pertama yaitu kalau bank itu memiliki izin untuk menerima simpanan dari masyarakat dan memberikan pinjamannya. Kalau non-bank, dia itu tidak memiliki izin untuk menerima simpanan dari masyarakat. Mereka memberikan berbagai layanan keuangan selain penerimaan simpanan. Oke, untuk perbedaan selanjutnya dari bank dan non-bank ada untuk lembaga non-bank mengelola dana dari simpanan masyarakat dan dapat memberikan bunga atau keuntungan atas dana tersebut. Sedangkan lembaga non-bank tidak mengelola dana simpanan masyarakat, melainkan menyediakan berbagai jenis layanan keuangan tanpa menerima simpanan. Baik, untuk selanjutnya untuk bank itu bank itu dapat memiliki saham dan pemegang saham dan seringkali terdaftar di bursa saham. Untuk non-bank, yaitu lembaga keuangan non-bank mungkin memiliki struktur kepemilikan yang berbeda, jadi tergantung pada jenisnya, tetapi tidak selalu terdaftar di bursa saham. Baik, betul sekali yang dikatakan oleh Mas Bayu tadi. Jadi perbedaan antara lembaga keuangan bank dan non-bank dari fungsi utamanya yaitu lembaga keuangan bank melibatkan penerimaan, simpanan, dan penyediaan pinjaman kepada nasabah. Bank juga menawarkan berbagai produk dan layanan tabungan seperti rekening, giro, kredit, dan investasi. Kemudian untuk lembaga keuangan non-bank yaitu lebih spesifik dalam layanan tertentu seperti investasi, asuransi, pembiayaan, dan lain-lain. Jadi lembaga keuangan non-bank ini mereka tidak menerima simpanan secara langsung. Dalam aspek penerimaan simpanan, lembaga keuangan bank menerima simpanan dari masyarakat dalam bentuk rekening tabungan giro atau deposito yang dapat diambil kapan saja oleh nasabah. Kemudian untuk lembaga keuangan non-bank, jadi dia tidak bisa menerima simpanan dalam arti tradisional. Jadi mereka bergantung pada sumber pendanaan lain seperti obligasi ataupun saham. Baik, dari pembelajaran hari ini dapat disimpulkan bahwa lembaga keuangan non-bank adalah institusi keuangan yang beroperasi di sektor keuangan namun tidak memiliki status bank konvensional. Jadi lembaga keuangan bukan bank ini badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat kemudian disalurkan kepada masyarakat berupa asuransi, pembiayaan, dan lain-lain. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Baik, mohon maaf apabila dari kami ada kesalahan kata baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Mohon maaf, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.